kemudian di sini saya akan mencoba menambahkan sedikit materi. Mohon maaf sebelumnya jika videonya terpisah. Saya akan menambahkan materi sedikit yang ini materinya saya ambil dari literatur atau buku bacaan yang lain. Di sini yang pertama, sumber hukum dalam arti yang material adalah bahan-bahan atau materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum. Yang pertama adalah pengaruh hukum alam. Pengaruh hukum alam terhadap hukum internasional adalah dapat disebutkan di poin-poin berikut, yaitu yang pertama, hukum internasional berasal dari prinsip-prinsip hak dan keadilan pada umumnya, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kemudian menjadi hak dan kewajiban di dalam berhubungan antara negara. Kemudian yang kedua, hukum internasional berasal dari pandangan-pandangan atau kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah hukum internasional berasal dari hukum positif atau conventional law yang mengatur perhubungan antara negara-negara. Kemudian yang kedua adalah equity. Equity itu sendiri adalah istilah yang dipakai dalam hukum untuk menyebutkan hal-hal yang baik bagi pergaulan sehari-hari antara manusia seperti hidup jujur, tidak menyakiti orang lain, dan sebagainya. Berbagai perjanjian antara negara telah memasukkan kaidah equity ini di dalamnya. Misalnya saja ketentuan-ketentuan dalam Konvensi 28 Juli tahun 1926 yang menyatakan bahwa suatu komisi dalam suatu kasus ketentuan-ketentuan untuk keputusan-keputusannya sesuai dengan asas-asas hukum internasional, keadilan, serta equity. Kemudian dalam hukum positif, sumber hukum dalam arti formil mendapatkan tempat terpenting yang menunjuk atau mencantumkan sumber-sumber hukum internasional secara tertulis. Dalam hukum internasional terdapat dua tempat yang menunjukkan adanya sumber yang tertulis, yaitu yang pertama, Pasal 7 Konvensi 12 Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan di Laut. Kemudian yang kedua, pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang kemudian tercantum di dalam Piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945. Dari dua dokumen tersebut, hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting karena pasal 7 Konvensi 12 Den Haag kenyataannya tidak pernah jadi terbentuk sebab tidak mencapai jumlah ratifikasi yang diperlukan. Pasal 38 ayat 1 mengatakan bahwa Mahkamah Internasional dalam mengadili dan memutuskan masalah hukum internasional yang diajukan kepadanya akan mempergunakan, yaitu yang pertama, perjanjian-perjanjian internasional baik bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Kemudian yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai negara hukum. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Kemudian yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Uh, Mungkin itu saja sedikit tambahan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.